Dan pemirsa, saatnya kami hadirkan dialog spesial Ramadan bersama dengan rekan Iqbal Himawan. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih Marcel, dan pemirsa, kita akan membahasnya langsung bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud yang sudah hadir di studio Grand Metro TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah baik, semuanya sehat. Semoga sehat nyaman, juga ya. Enak. Para pemirsa yang saat ini mungkin sedang merencanakan untuk mudik, tadi kita lihat istilahnya tuh ini sudah menjadi tradisi setiap mudik, mereka bahkan rela membayar mahal untuk bisa pulang kampung. Nah, tentu saja itu kan untuk silaturahmi, Pak. Apa pentingnya silaturahmi pada saat Ramadan dan juga Lebaran nanti? Memang sebuah perintah agama, silaturahim itu agama memerintahkan untuk itu ya. Intinya bahwa silaturahim itu adalah al-ataf warahmah. Itu intinya. Bahwa silaturahim itu adalah bagaimana hati bisa nyambung, connect, dan kasih sayang. Nah, ketika hati nyambung, connect, dan kasih sayang, itu diaplikasikannya dengan apa? Diaplikasikannya dengan bisa sesungguhnya dengan macam-macam. Ada aplikasi dalam silaturahim ini, tidak harus murni kita langsung berbondong-bondong pulang. Kalau mampu punya uang, bagus. Karena Rasulullah menyampaikannya begini. Mangkana yu'minu billah falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka silaturahimlah. Jadi perintah ini, falyasil rahimah, perintah. Lah, mangkana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah, maka lebih baik mengucapkan dengan kata-kata yang baik, atau kata-kata atau diem. Nah, maka dengan demikian ulama menyampaikan inti fal haqiqah li silaturahim hiyala'at wal rahmah. Hakikatnya silaturahim itu nyambungnya hati, kehangatan hati, dan kasih sayang. Nah, ini sesungguhnya tidak harus kita, kalau memang punya uang, punya fasilitasnya, jangan terlalu memaksa. Pulang ketemu, memang itu perintah agama, bagus. Tapi kalau ternyata kondisinya lagi belum mampu, atau ada uang, ada budget, tapi sesungguhnya ada yang lebih utama daripada untuk itu, maka lalu ketika demikian, apa yang harus dilakukan? Padahal silaturahim perintah agama ini. Betul. Maka diteruskan, itu bisa tasilu silaturahim bil mal. Satu, silaturahim itu bisa terjadi kalau kita ada uang sedikit, untuk pulang tidak mencukupi semua, tapi ada lebih, kirim saja. Tasilu bil mal. Tapi kalau mampu, biziarah, ya bawa tentengan, ya ziarah, datang. Tapi kalau itu lebih baik, bawa tentengan, datang, kan banget itu. Tapi kalau tidak mampu ini, bisa bil mukatabah, koresponden. Minimal pakai WhatsApp. Kalau dulu masih pakai surat itu apa? Koresponden pakai surat lebaran, ya kan? Kartu lebaran. Dulu. Ini sekarang sudah hilang, jadi sudah minimal pakai WhatsApp. Lah, kalau sudah bisa syukur-syukur bisa itu, bisa salam dan murosalah. Murosalah itu ya bisa surat-suratan atau bisalam, atau dengan melakukan salam, menyampaikan salam-salam hangat, salam hormat. Karena inti daripada silaturahim wal haqiqah hiya al-ataf warahmah. Intinya adalah kehangatan hati dan nyambungnya tali silaturahmi. Nah, yang mampu ya silahkan lakukan, karena itu perintah agama, falyasil rahimah. Yang belum mampu, semampunya. Jangan dipaksa-paksain. Pak, itu berarti situasional ya, artinya tidak ada yang harus diutamakan, misalnya apakah kerabat terdekat terlebih dahulu, atau mungkin yang di kampung halaman terlebih dahulu, tidak ada yang harus diutamakan? Ketika kita itu ada yang paling dekat, silaturahim itu terutama wabil walidaini ihsana, yaitu kepada orang tua, kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, keluarga-keluarganya, dan
saudara-saudara yang dekat, tetangga-tetangga yang dekat, urut-urutannya, tetangga-tetangga yang jauh, setelah yang dekat, tetangga-tetangga yang jauh, dan orang-orang miskin, itu juga harus di-connecting oleh kita. Ibnu Sabil juga di-connecting oleh kita. Termasuk para budak, kalau zaman dulu para budak, kalau sekarang harus connect juga, nyambung silaturahim dengan para karyawan-karyawannya. Itu kira-kira. Nah kemudian bagi kita nih Pak, kami salah satunya sebagai wartawan, mungkin juga ada profesi lain yang mungkin terhalang oleh pekerjaan, tidak bisa harus mudik, tidak bisa bersilaturahmi langsung. Bagaimana, apakah itu bisa mempengaruhi pahala atau apapun itu Pak? Yang penting tadi intinya silaturahim adalah al-ataf warahmah, kehangatan hati kita dengan keluarga kita itu, dan kasih sayang. Dari situ bisa diaplikasikan dengan macam cara. Kalau yang terbaik banyak ya memang nyambung jasadnya dengan datang ziarah, terus membawa sesuatu, terus membawa kehangatan dan mendekatin semua, itu yang paling top. Nah kalau memang cara connectivity-nya atau nyambungnya silaturahim dengan keadaan karena kita lagi kerja, karena kita mempunyai tanggung jawab, ada yang jadi polisi ngurusi di jalanan, ada yang jadi tentara ngurusi keamanan, ada yang jadi wartawan kayak Bapak menyampaikan seluruh berita-berita, baik berita yang ada di saat ini atau yang kemarin. Nah itu semuanya mana yang lebih afdoliyah, mana yang lebih utama gitu. Kalau niatnya seperti apa Pak? Misalnya kita sudah membuat beritikat untuk mengunjungi entah itu kerabat, keluarga, niatnya dalam hati harus seperti apa Pak? Niat dalam hati intinya adalah untuk bagaimana kita bisa connect one another, nyambung al-ataf wa rohmah. Itu niatnya. Saya mau ngasih, ngirim ya niat silaturahim kalau punya uang, ya kan? Mau ngasih bingkisan ya niat silaturahim, biar bingkisan ini menyebabkan al-ataf warahmah. Atau mau nulis WhatsApp ya niatnya silaturahim, biar ketika WhatsApp harus pakai kata-kata falyakul khairon aw liyasmut, lebih baik dengan kalimat yang baik-baik atau diem. Lebih baik nggak usah nulis kata-kata di WhatsApp kalau itu membuat tidak baik. Nah itu intinya silaturahim. Kemudian kalau misalnya ada pihak yang selama ini kan bisa dibilang ada yang tersakiti atau mungkin punya masalah di masa lalu, apakah silaturahmi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk membuat hubungan yang baik Pak? Betul. Jadi di dalam hidup ini kita ada hak Allah. Hukuk atau hak Allah ini, kalau kita merasa salah dengan Allah, tinggal istighfar, minta maaf kepada Allah. Ini namanya hak Allah. Tapi nomor 2 ada hukukul adami, hak-hak anak Adam, hak-hak manusia. Hak-hak manusia ini tidak cukup hanya minta maaf kepada Allah, tapi minta maafnya langsung kepada orang per orang yang ketika kita merasa punya salah zaman itu. Maka para kiai, para ulama, masya Allah, setiap ada halal bihalal pada sholat Idul Fitri itu pertama ke bapaknya dulu diajar itu. Kita orang-orang di kampung kayak gitu, ke orang tuanya sungkem dulu minta maaf, karena yakinlah bahwa di situ ada hukukul adami, ada hak-hak antar manusia, antara bapak, ibu, anak semuanya, yang hak-hak Adam itu tidak bisa lepas kalau tidak dilepaskan oleh orang yang itu. Misalnya saya punya salah dengan bapak. Nah kalau bapak tidak melepaskan kesalahan saya, itu saya masih punya sesuatu. Atau saya punya utang, harus minta ridhonya. Maka kalau nanti ketika kita mati nih, meninggal itu, maka diumumkan isyhadu bi annahu min ahlil khair. Siapa yang punya utang, maka yang akan melunasi keluarganya. Nah, karena itu disebut hukukul adami yang bisa terbawa. Jangan sampai terbawa sampai mati, karena nanti ditagihnya Raqib Atid penulis itu
Iya. Nah kalau sekarang sudah tambah yang nulis tidak hanya Raqib Atid, Google pun ikut nulis sekarang. Mulutnya ngomong menyakiti Iya. orang. Iya. Ya kan, kayak saya juga belum tentu ini nyakiti orang apa tidak. Iya. Nah, ketika ini berbuat baik salah, berbuat salahnya itu kita sengaja atau tidak sengaja, maka itu para ulama meyakini bahwa silaturahim ini sesuatu adah yang baik, culture yang baik. Datang karena ada hukukul adami, didatengin. Karena lepasnya hukukul adami kalau saling sudah memaafkan. Nah, memang betul bahwa culture, bahwa sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, menjadi adah. Al-adah hiya fikroh, wa do'ahan nas fi dhihnih, wa kararoha aksar fa aksar fa aksar. Bahwa kultur itu sesungguhnya datangnya juga dari fikroh, dari pikiran, dari cara berpikir. Karena kita cara berpikirnya umat Islam, tentu dari ajaran agama Islam. Bagaimana kok kita harus datang salaman minta maaf? Karena itu ajaran agama Islam. Nah, tapi dari pikiran itu sudah dibudayakan yang dilakukan terus menerus, terus. Wakaroroha aksar yang dilakukan terus menerus. Dan itu akan merasa hilang kalau tidak dilakukan. Makanya dikatakan al-adahiyya fikroh wa do'ahan nas fi dhihnih. Wa do'ahan nas fi dhihnih. Yang orang sudah kadung mancep di hatinya, kalau nggak pulang gitu kayak sesuatu yang ada yang kurang, ada yang hilang, gitu. Karena sudah jadi kebiasaan. Oke, baik. Pak Marsudi, kita harapkan pemirsa Metro TV di rumah yang sudah berencana akan mudik, ketemu sama keluarga tersayang di rumah, diberikan keselamatan. Begitu pula dengan mereka yang tidak bisa pulang karena bekerja, juga diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Sekali lagi terima kasih Pak Marsudi atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, itulah sedikit pencerahan dalam segmen kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.